Melawi. Bagaimana Pak Jarot? Kasih tips dong mendidik anak ketika kondisi pandemi seperti ini. Karena pasti banyak orang tua yang stres nih kayaknya nih. Di kota aja stres ya, apalagi mungkin sampai ke daerah. Gimana Pak Jarot? Ya, sebelum pandemi anak pulang ke rumah, pulang sekolah, bilang sama mamanya, "Ma, bu guru galak, Ma." Pak gurunya apalagi, Pak, udah galak, aneh lagi, rambutnya begitu, jabrik begitu. Udah, jadi anak pulang ke rumah cerita, gurunya galak, Pak guru galak gitu ya. Pandemi datang. Anak belajar di rumah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sekarang anak bilang sama gurunya, "Bu guru, kapan kita sekolah lagi, Bu guru? Kenapa sih? Udah gak betah nih sekolah di rumah. Kenapa?" Yang di rumah lebih galak. Kan di sekolah itu gurunya ya, semarah-marahnya guru nggak berani lah, pukul, jewer, tempeleng. Yang di rumah ini, dulu anak-anak itu bilang begini, "Aduh, Bu guru kayak setan." Aduh, Bu guru tuh kayak setan. Sekarang mereka bilang begini, "Yang di rumah setan beneran." Jadi, ini anak-anak sudah nggak betah sekolah di rumah gitu kan. Yang di rumah setan beneran gitu ya. Nah, tergantung ya. Kalau ibunya baik ya mungkin mereka betah. Tapi memang pandemi ini bikin dua-duanya nggak betah. Anaknya nggak betah, gurunya juga orang tuanya juga udah stres. Nah, gimana sekarang ini masalahnya ini? Kan ini pandemi ini kan mudah-mudahan ya. Tapi dulu kita mudah-mudahan si Covid Delta datang. Ya, untung aja PMI rajin nyemprot ke sana kemari. Dahsyat. Nah, oke, kembali misalnya mudah-mudahan tidak ya pandemi berkepanjangan. Ya, kita perlu menyiasati. Bagaimana kita belajar di rumah itu menyenangkan? Yang pertama, supaya menyenangkan, orang tua perlu memahami anak, karena manusia butuh penerimaan. Dan orang bahagia kalau diterima. Kan ibu menikah karena butuh diterima, kan? Mama tuh menyalahkan aku terus, papa tuh nyalain aku terus. Alangkah hidupnya di dunia ini, alangkah indahnya di dunia ini, kalau ada orang yang mengerti aku dan memahami aku. Cila, ibu kuliah, ketemu cowok, aduh, matamu bening banget, idemu bagus. Ibu ada yang menerima dan bahagia. Begitu menikah, kenapa berubah gitu ya? Nah, tapi pada dasarnya manusia butuh diterima, termasuk anak-anak. Jadi gimana supaya anak betah di rumah? Nomor 1, buatlah penerimaan di rumah. Apa itu penerimaan? Kembali kepada keunikan anak. Orang tua memahami keunikan anak, terima, puji, apresiasi, akui sisi positifnya. Anaknya nakal, tapi kreatif. Kenapa kita nggak mengakui kreatifnya? Anaknya lemek banget, pelupa, tapi pandai bergaul. Kenapa kita nggak puji? Nak, kamu tuh hebat banget loh. Sekampung ini kenal kamu semuanya. Kamu hebat bergaul. Mungkin matematikanya jelek, tapi pandai bergaul. Kura-kura nggak bisa terbang, tapi dia pandai berenang. Jadi intinya apa? Buat anak merasa diterima, supaya dia betah di rumah. Yang kedua, supaya anak belajar antusias. Kembali lagi soal cita-cita. Yang kedua, soal gaya belajar. Orang tua jangan memaksakan anak belajar, tapi belajar itu apa sih? Supaya anak pinter, anak tahu, anak ngerti, nggak nyontek, nilainya bagus, kan gitu kan? Pak, anak saya itu kalau belajar, Pak, itu sambil belajar itu YouTube-nya nyala. Nah, kalau dia multitasking, dia belajar lihat YouTube, nilainya 9, nggak nyontek lagi. Lah, kalau dia nggak lihat YouTube kan 10, salah, 7 malah. Karena waktu dia lihat YouTube, dia bahagia. Waktu dia bahagia, otaknya encer, otaknya bagus. Jadi kalau ada anak yang punya musical intelligence, jadi kalau dia dengar musik, otaknya aktif. Maka dia belajar, dia gampang, ya sudah. Jadi jangan maksain anak belajar kayak gayanya Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar, sunyi senyap, sepi, belajarnya 3 jam lagi. Jangan suruh anak belajar 3 jam. Pak, anak saya tuh belajar, Pak, cuma 30 menit, Pak. Nilainya bagus enggak? Ya 8 sih, Pak. Ya sudah. Nah, maksud saya kan 2 jam 9. Ya enggak. Kalau 2 jam malah 7 dia stres. Jadi ada anak zaman sekarang ini yang belajar 30 menit, nilainya 8, 9, ya sudah. Ya, jangan bandingin dengan ibu. Ya, aduh, ibu ini dulu belajar 2 jam, nilainya 6, ya kan? Anak sekarang belajar setengah jam aja. Ada prosesor, anak sekarang pinter-pinter, cerdas-cerdas, gizinya bagus. Jadi mereka itu mau happy life gitu ya. Kalau mereka happy dengan musik, sambil dengar musik, mereka belajar, nilainya bagus. Maka kalau anaknya punya kecerdasan musical intelligence, masa ujian, jangan dilarang ya. Pokoknya minggu ini nggak boleh ke rumah teman main gitar. Percaya saya nilainya jelek. Kenapa nggak suruh temannya main ke rumah, main gitar-gitar setengah jam, happy-happy 1 jam,
pamannya pulang, dia belajar setengah jam, 1 jam, nilainya bagus. Jadi supaya anak bahagia, berikan dia kebahagiaan, tapi tidak di lost matter. Boleh main gitar, belajar dulu ya, atau mau gitar dulu baru belajar. Terserah kamu atur gimana. Pokoknya bagi papa mama yang penting kamu belajar nilainya bagus. Kita coba beri kepercayaan. Pak, kalau belajar dulu baru main gitar udah kemalaman, temanku juga udah pada nggak mau datang. Oke, belajar main gitar dulu, baru belajar. Jadi kita boleh fleksibel, tapi mengarahkan. Kamu harus belajar. Ada jamnya. Nah, boleh diatur. Jadi mau gitaran boleh, mau sambil belajar, buka double screen, sama YouTube lagunya boleh. Atau anak yang kinestetik. Kinestetik itu ada tactile, ya sambil menjelaskan teori tadi, atau ada bodily. Ini dalam rangka supaya anak itu di rumah senang belajar, happy. Ingat kembali, apa itu milenial? Happy life, happy, maunya bahagia. Tapi dalam kebahagiaan itu otaknya maksimal. Bisa ketik di Google, Gerard Edelman, pemenang Nobel. Ini ini ilmunya pemenang Nobel, udah pasti benar 100%. Dia memenangkan Nobel mengenai otak yang maksimal. Namanya Gerard Edelman. Psikolog, neuroscience, pemenang Nobel, penulis buku, PhD, tentang otak maksimal. Tentu bukunya tebal banget. Tapi yang penting apa? Anak yang bahagia, penuh cinta kasih, otaknya maksimal. Itu beberapa ilmu diantaranya. Maka biarkan anak bahagia. Nah, tapi anak itu bahagia kalau gimana? Kita breakdown. Salah satunya tadi pernah saya sebut ya, anak kinestetik. Anak kinestetik itu bahagia kalau bergerak. Tapi kinestetik jenis apa? Ada bodily, ada tactile. Nah, saya kasih yang praktis ya. Anak yang jenisnya kinestetik tactile, itu berarti kinestetik motorik halus. Itu kalau belajar, tangan, kaki yang nggak bisa diem. Contoh, dia goyang-goyangin bolpennya, dia goyang-goyangin bolpennya, dia goyang-goyangin bolpennya, tangannya goyang-goyang, kakinya goyang-goyang, ibunya marah. Hei, itu kalau belajar kenapa tangannya goyang-goyang? Aku lihat bolpen goyang-goyang, mama pusing. Itu bolpennya diem, diem, jangan goyang-goyang, diem. Waktu tangannya diem, otaknya beku, nggak bisa belajar. Jadi lebih baik biarkan anak tangannya goyang-goyang, ibu aja ngelihat yang lain, ya jangan lihat si anak biar nggak pusing. Karena kalau anak suruh diem, otaknya beku nggak bisa belajar. Bapak ibu bentakin terus kalau dia goyang-goyang, anak nggak betah di rumah, stres. Apa susahnya sih nggak usah ngeliat anak yang goyang-goyang? Bapak ibu lihat jendela aja, lihat keluar. Misalnya contohnya ya, itu kinestetik tactile. Saran saya buat ibu-ibu guru, kalau dia ada yang ikut adalah seorang guru. Anak yang seperti ini taruh di meja paling belakang. Jangan meja paling depan. Teman-teman yang di belakangnya lihat dia semuanya goyang-goyang. Dia kursinya paling belakang. Ini udah dites ini anak, oh tactile. Oke, taruh paling belakang aja biar dia bahagia di kelas juga. Yang nggak stres di kelas. Jadi ada anak yang di sekolahan stres, di rumah belajar sendiri nilainya lebih bagus. Karena di sekolah dia nggak diterima. Kalau ini namanya tactile, kinestetik tactile. Bagaimana kinestetik bodily? Dia kalau belajar 10 menit ke toilet. Anak saya nomor 2 seperti ini. Ben, ngapain ke toilet lama-lama? Iya nih Pak, kencingnya nggak keluar-keluar. Karena kamu nggak butuh kencing, kamu butuh bergerak. Belajar lagi 10 menit ke kulkas. Ngambil apa ya? Ngambil apa? Nah, kamu nggak tahu mau ngambil apa, udah menuju kulkas. Dia butuhnya bergerak. Jadi anak yang butuh banyak bergerak ini, gimana caranya? Anak yang lain olahraga seminggu 2 kali, 3 kali. Anak seperti ini olahraga harian. Jadi punya anak yang seperti ini, nggak bisa diam, cenderung hiperaktif, atau dengan istilah yang lebih soft gitu ya, bodily kinestetik gitu ya. Kalau hiperaktif kayaknya kok negatif gitu. Sebenarnya itu dia kinestetik, bodily kinestetik. Anak seperti ini sebelum sekolah, selesai sekolah, bapaknya, ibunya, temannya, gurunya, terserah siapa, ajak dia olahraga. Diajak, ya. Saya ulangi lagi ya. Diajak, bukan disuruh. Tahu disuruh? Sana sepedaan, sana berenang, sana jalan kaki. Itu namanya menyuruh. Milenial nggak suka dibosi, tapi milenial suka bersahabat. Jadi caranya begini, yuk nak, kita jalan kaki. Ayo nak, kita sepedaan. Tergantung anaknya sukanya apa. Sepeda, jalan kaki, renang, orang tuanya ngikutin. Menjadi sahabat anak. Yuk nak, kita jalan bareng. Jadi ayo gitu ya. Sini, nyemplung. Papa udah di kolam nih. Jangan jorokin anak. Jebur sana, papa mau pegang HP dulu. Jadi itu nanti anak akan happy di rumah, betah di rumah.
Ya, kalau betah, antusias. Ya, jadi anak akan merasa diterima, belajar dengan gayanya. Saya perdalam tadi soal kinestetik, ya kan? Karena yang lain sebenarnya belum diperdalam gitu ya. Kayak yang auditory, ajak diskusi aja, diskusi kelompok, sehingga akhirnya anak itu, wah enak ya di rumah ini. Aku aku kok ternyata sekarang selama pandemi jadi lebih pintar, malah belajar lebih cepat. Karena di kelas itu pasti klasikal dong. Kan nggak mungkin sekolah 15 anak dipecah 3 kelas lagi, kelas 1 SD yang auditory di sini, yang nggak bisa, mau SPP-nya bayar berapa? Pasti di sekolah itu klasikal. Dan itu juga terapi tersendiri bagi anak untuk belajar ikuti peraturan publik. Tapi bagi saya bicara ini konteksnya adalah belajar di rumah. Gimana nih Pak anak belajar di rumah, bosen, stres, orang tua marah melulu. Cobalah memahami keunikan anak. Keunikan cara belajarnya, keunikan gaya belajarnya. Ya, kalau dia, anak saya nomor 3 auditory. Auditory itu ada apa? Auditory itu telinga. Jadi belajar tuh pintu masuk ke otak itu telinga. Maka paling senang belajar itu tanya jawab atau tebak-tebakan. Dan dia juga menghafalkan dengan teriak-teriak. Anak saya nomor 1 visual mata. Masuk ke otak lewat mata. Maka dia ke kamar, belajar, nggak mau didampingi, baca dalam hati. Nomor 3, woi, Diponegoro. Diponegoro dibuang ke Makassar 1825, mati 1830 di Makassar. Kalau dia belajar begitu teriak-teriak. Kakaknya, Levin, jangan belajar teriak-teriak, aku nggak bisa, aku keganggu. Kak, kalau aku nggak teriak nggak bisa masuk. Udah, Nia belajar di kamar. Levin jangan di ruang tamu, jangan di ruang keluarga, kakak masih dengar. Kamu di ruang papa aja, gitu. Memang papa nggak terganggu. Kan kita sama-sama auditory. Makin ribut, makin rame, makin bagus. Jadi anak auditory itu bisa belajar di pasar. Di sini ada bapak ibu yang punya toko di pasar. Lalu anaknya ada ulangan. Lalu ibu bilang, nggak boleh ikut ke pasar, di rumah, stres, nilainya jelek. Coba. Mau ke pasar nggak? Mau. Di pasar dia glosor di lantai, belajar di situ, nggak terganggu loh. Itulah keunikan anak kita. Anak-anak itu kadang kayak ajaib. Makin saya pelajari, saya ngambil magister pendidikan, belajar soal anak-anak. Lalu tesis saya juga mengenai anak-anak. Makin saya belajar soal anak-anak, saya makin kagum loh betapa uniknya anak-anak kita ya, ajaibnya anak-anak kita. Mereka unik-unik sekali. Mereka punya cara belajar sendiri, mereka punya gaya sendiri, dan ternyata ketika kita bisa memahami keunikan itu, kita jadi sahabat mereka. Jadi kalau anak saya nomor 3 belajar, saya masuk kamarnya, kita diskusi, kita main tebak-tebakan. Bahkan kadang begini, kan dia auditory ya, belajar pakai telinganya. Namanya Levina. Levin, kamu belajar 30 menit, papa masuk kamar, kita tanya jawab. Yeay, oke. Jadi dia senang banget, yeay, oke. Aku belajar 30 menit, lalu kita tanya jawab ya. Gitu. Satu ketika dia ujiannya ada 3. Pak, aku ujiannya 3, Pak. Bantu ya. Seperti biasanya, kamu belajar 30 menit, papa masuk tanya jawab. Kelamaan, Pak. Bisa aku ujiannya 3, Pak. Aku belajar 30 menit, tanya jawab 30 menit. Aku belajar lagi 30 menit, papa keluar, papa masuk lagi tanya jawab. Ya kelamaan, Pak. Jam berapa selesainya, Pak? Lah, gimana yang cepat? Begini aja, Pak. Aku tanya, papa jawab. Aku tanya, papa jawab. Nggak pakai 30 menit, Pak. Langsung, Pak. Aku tanya, papa jawab. Jadi, itu anak senang membaca pertanyaan yang di buku. Saya disuruh baca jawabannya. Cari jawabannya, dibaca. Dia dengerin, gitu. Karena emang itu anak, pintu gerbang otak itu telinganya. Lalu saya bilang begini sama anak. Nah, yang sekolah itu papa atau mama? Katanya papa mau bantu. Ya itulah yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin sekarang makin paham ya. Kok anak Pak Jarod hebat-hebat. Saya membantu anak saya customize per anak. Sampai anak yang auditory itu ya saya bantu dengan cara membaca jawaban dari pertanyaan yang ada. Karena kan dengarkan dan masuk ke otaknya secara kuat kalau lewat telinganya. Jadi itulah keunikan anak yang membuat kita memahami mereka, mendorong ke cita-cita yang tepat, dan mendampingi cara belajar yang benar. Ya, mungkin itu yang saya tambahkan.